Dari bantu, Dari bantu pakai lakban. Terus niat ngebunuhnya dari mana? ya semenjak kita udah rencanain dari 2 mingguan itu. Udah direncanain mau dibunuh. Terus dengan kejadian itu nyesel lah. Banget. Sekali seumur hidup. Nyesel. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dan kasus dari kota Jakarta dan baru saja terjadi, di mana ada seorang wanita merupakan pengusaha dan caleg dari partai politik, ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam rumahnya. Oh iya guys, gua sengaja upload pas Idul Fitri ini karena secara pribadi gua ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Untuk kalian yang sedang dalam perjalanan mudik, semoga selamat sampai tujuan. Oke guys, langsung saja kita simak videonya. Kisah bermula dari sebuah rumah yang berada di Jalan Asirot, Jakarta Barat. Awalnya pemilik rumah itu meminta izin lingkungan untuk mendirikan kos-kosan. Namun seiring berjalannya waktu, diubahlah menjadi sebuah hotel bernama Hotel Oyo Asirot Residence. Hotel berlantai 2 itu berada di sebuah gang yang diapit oleh minimarket dan sebuah apotek. Setelah hotel itu beroperasi, tiba-tiba keluarlah surat edaran dari Pemda 2 hingga 3 bulan yang lalu, di mana pemilik hotel harus menghentikan aktivitas hotelnya dengan alasan izin yang tidak lengkap, dan menimbulkan keresahan di lingkungan lantaran pernah ada pengunjung hotel yang meninggal dunia di lokasi tersebut, sehingga hotel itu pun dipaksa berhenti untuk beroperasi. Pemilik bangunan itu adalah seorang wanita lansia berusia 61 tahun bernama Naima S. Bahmid. Di dalam rumah itu dihuni oleh 4 orang, yakni Naima itu sendiri, 1 anak laki-lakinya, dan 2 orang ART. Di mana Naima sendiri memiliki 2 orang anak. 1 anaknya bekerja di Amerika Serikat, dan pada saat kejadian tersebut 1 anaknya sedang berada di luar kota. Sehingga di dalam rumah itu tinggallah Naima bersama dengan 2 ART-nya. Semasa hidupnya, Naima diketahui menggeluti sejumlah bisnis, di antaranya bisnis jual beli properti hingga pernah membuka usaha konveksi. Diketahui dia pun merupakan pemilik gedung Gorontalo Convention Center yang sebelumnya dikenal dengan nama Aldista Convention Center. Setelah berkarir di dalam dunia bisnis, Naima pernah tercatat terjun di dalam dunia politik dengan mencalonkan diri menjadi caleg pada tahun 2019. Dia maju melalui Partai Berkarya. Di dalam lingkungan rumahnya, meskipun dirinya jarang keluar dan berkomunikasi dengan warga sekitaran, namun warga sangat memakluminya melihat kondisinya yang sudah lansia. Tetapi Naima ini dikenal dermawan dan sering bersedekah. Sementara terungkapnya Naima dalam kondisi sudah tidak bernyawa bermula pada hari Rabu tanggal 13 April 2023. Ada salah satu keluarganya menghubungi via telepon, namun tidak ada respon darinya. Sudah beberapa kali dihubungi, tetap saja tidak ada respon. Mulailah timbul perasaan curiga dan khawatir, sehingga diputuskan untuk datang ke rumahnya. Setibanya di lokasi, rumah tampak sangat sepi. Bahkan kedua ART yang bekerja di rumah itu tidak terlihat. Saudaranya pun segera masuk ke dalam rumah dan menuju kamar mencari keberadaan dari Naima. Alangkah terkejutnya saat mendapati Naima tergeletak di lantai sudah tidak bernyawa dengan kondisi kaki dan tangannya terikat oleh tali, serta mulutnya pun tertutup lakban. Temuan itu pun segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Polisi segera datang ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan olah TKP. Dari hasil olah TKP, polisi mendapati jika 2 ART korban tidak berada di rumah. Dan ternyata 2 mobil mewah jenis BMW dan Toyota Fortuner pun raib dari garasi rumah korban. Pihak keluarga tidak bisa memastikan apakah ada barang lainnya yang ikut hilang atau tidak, lantaran di rumah itu tidak adanya CCTV. Pihak kepolisian pun mulai menggali keterangan dari beberapa orang saksi yang terkait dengan korban, termasuk warga sekitaran. Dari keterangan warga sekitaran, yakni Irwan berusia 43 tahun, melihat
ada seorang pria, ART korban, membawa mobil Fortuner milik korban dan sempat bertegur sapa. Jawaban dari pengemudi mobil itu disuruh Ibu Haji ke sono. Dan selang beberapa menit kemudian, keluarlah mobil BMW korban dibawa oleh seorang wanita, ART dari korban juga. Dari kesaksian itulah diduga jika ini merupakan perampokan dengan kekerasan. Dan terduga pelakunya adalah 2 ART yang bekerja dengan korban. Tubuh korban segera dievakuasi ke Rumah Sakit Kramat Jati, Bayangkara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan sementara didapati adanya luka sayatan di bagian perut berhuruf X. Tim forensik pun masih bekerja untuk mengetahui penyebab korban meninggal dunia. Sementara polisi yang berada di lapangan sedang berupaya untuk melacak keberadaan mobil milik korban. Dari hasil pelacakan polisi pun mendapatkan informasi jika mobil BMW yang diduga milik korban sedang berada di parkiran Masjid Miftahul Jannah, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Polisi bergerak ke lokasi dan pada hari Kamis tanggal 14 April 2023, polisi pun berhasil menemukan mobil tersebut. Yang Fortunernya mana? Yang Fortuner pergi. Berapa orang? Berdua, cewek satu rambutnya pirang, satu laginya Kali taruh di sini. semalam. Nah, alhamdulillah nih, sudah dapat mobilnya. Nah ini hancur kenapa nih? Baru ya? Baru. Penemuan 1 unit mobil milik korban menjadi step awal polisi untuk menemukan keberadaan dari pelaku. Dari kesaksian saksi, jika mobil itu dikendarai oleh seorang wanita berambut pirang, pihak kepolisian pun kembali melacak keberadaan mobil Fortuner milik korban. Berselang 1 hari kemudian, polisi kembali mendapatkan informasi keberadaan mobil milik korban dan diinformasikan berada di penitipan mobil Akila Jaya, daerah Kronjo, Kabupaten Tangerang. Saat tiba di lokasi, akhirnya mobil Fortuner milik korban pun berhasil ditemukan. Berdasarkan kesaksian penjaga penitipan mobil, jika yang menitipkan mobil itu bernama Mahpud. Pelaku kejahatan sengaja menitipkan dan menyimpan mobil untuk menghindari dari pelacakan pihak kepolisian. Penemuan mobil itu menjadi langkah polisi bekerja estafet untuk mencari keberadaan kedua pelaku. Dari langkah penyelidikan polisi pun mendapati jika keduanya sedang berada di daerah Banyuwangi, Jawa Timur dan bertujuan melarikan diri ke daerah Bali. Akhirnya, kedua pelaku pun berhasil ditangkap sebelum menyeberang ke Bali. Dari penangkapan itu, awal dugaan jika pelakunya adalah 2 ART korban. Dan ternyata dugaan itu pun benar. Pelaku pria berinisial F dan wanita berinisial S. Ternyata keduanya pun baru bekerja dengan korban. Pelaku pria baru bekerja selama 9 bulan, sementara yang wanita baru bekerja 3 bulan. Saat di dalam interogasi sementara, pelaku membunuh korban dengan mengikat tangan dan kaki korban, lalu menggunakan lakban menutup mulut dan mata korban. Lakban itu memutari kepala korban berkali-kali. Pelaku mengaku 15 menit lamanya mereka menutup wajah korban dengan lakban, hingga akhirnya korban kehabisan nafas dan kehilangan nyawanya. Kedua pelaku ini mengakui jika motif pembunuhan adalah sakit hati, dikarenakan korban sebagai majikan sering berkata kasar dan membentak mereka. Pada awalnya, mereka hanya ingin mencuri mobil milik korban saja sebagai balasan dari sikap kasar korban. Ternyata dari tujuan awal itu pun berkembang dan mulai berpikir untuk membunuh korban. Awalnya mereka ingin membunuh korban menggunakan racun tikus, lalu mereka pun membelinya secara online. Tetapi pembunuhan itu urung dilakukan oleh kedua pelaku. Mereka menilai menggunakan racun tikus prosesnya sangat lama untuk menghilangkan nyawa korban. Tepatnya pada tanggal 10 April 2023, korban kembali memarahi kedua pelaku. Dari sanalah mulai timbul lagi keinginan untuk membunuh korban. Pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, pelaku F menyuruh pelaku S untuk membeli lakban. Sementara pelaku F menyiapkan tali jemuran. Saat memasuki tanggal 12 April 2023, korban menyuruh pelaku F untuk melakukan sesuatu. Namun ditolak oleh pelaku F dan korban pun marah
lalu memaki dan mengeluarkan kata-kata kasar. Karena tidak tahan, pelaku F segera menghampiri korban dari belakang, lalu mendorongnya yang membuat korban pun terjatuh ke lantai. Setelah itu, menindih badan korban sambil menutup mulut korban menggunakan tangannya. Dan pelaku S pun datang untuk membantu, lalu melakban mulut dan mata korban. Lakban pun memutari kepala korban. Pelaku F mengambil tali dari kantong celananya dan menjerat leher korban. Pelaku F dan S menarik tali bersama-sama hingga membuat korban pun kehilangan nyawanya. Setelah korban tidak bergerak lagi, korban diikat tangannya dan keduanya membawa korban ke dalam kamar, lalu ditutupi dengan selimut. Kejadian pembunuhan ini tepat memasuki tanggal 13 April 2023 jam 1 malam. Selain mobil mewah milik korban, kedua pelaku pun menggasak uang serta ponsel milik korban. Pelaku S saat dibawa kembali ke tahanan sempat nyeletuk dengan mengatakan lebih sakit dari dipukul. Mulut korban sakit banget. Kasus ini pun sedang berjalan di ranah pihak kepolisian. Dengan adanya sejumlah fakta, kedua pelaku terjerat pasal pembunuhan berencana dan terancam pidana mati. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?